Jadwal sementara untuk musim depan akan dirilis setelah Grand Prix Emilia-Romagna yang akan datang. Dengan kejuaraan yang akan dimulai di sirkuit internasional Chang Thailand di Buriram pada akhir pekan pertama Maret. Circuit of the Americas akan menjadi tuan rumah satu-satunya putaran yang dijadwalkan untuk Amerika Utara. Meskipun ada keinginan dari Dorna untuk menambah program di negeri Paman Sam lainnya. Menurut Dorna, lokasi GP sebelumnya di Laguna Seca tidak memungkinkan untuk digelar saat ini karena homologasi sirkuit yang belum mencapai standar tertinggi FIM untuk balapan Grand Prix. Dan tindakan hukum yang sedang berlangsung di sekitar lintasan oleh penduduk setempat. Sementara Flat Rock Motorsport Park, sebuah fasilitas baru di Tennessee, juga diperdebatkan tetapi lokasi tersebut belum dipersiapkan untuk MotoGP. Juga Indianapolis Motor Speedway yang pernah menjadi tuan rumah MotoGP pada 2008 hingga 2015 telah dikesampingkan dan juga tidak masuk dalam daftar lokasi yang ideal bagi Dorna. Ekspansi lebih lanjut di Amerika Serikat akan menjadi prioritas bagi perusahaan karena Dorna bermaksud untuk mengubah seri ini menjadi produk hiburan global. Akuisisi Liberty Media akan disahkan pada akhir November setelah melewati semua persetujuan dari otoritas kompetisi dan investasi dan upaya bersama dengan perusahaan Amerika Serikat untuk MotoGP akan ditingkatkan pada 2025. Pada 2025, MotoGP akan memiliki cita rasa Thailand yang kental. Tidak hanya tes pramusim kedua dan terakhir yang akan berlangsung di Buriram sebelum Grand Prix pembuka, tetapi Dorna juga mempertimbangkan acara peluncuran di Bangkok di mana tim-tim akan menggelar presentasi mewah untuk membangun minat untuk kampanye baru. Pada April, Liberty yang memegang 100% saham F1 resmi mengumumkan rencana membeli. Proses pembelian masih dievaluasi oleh regulator Uni Eropa untuk memastikan kepemilikan Liberty atas F1 dan MotoGP bukan praktik monopoli. 2 bulan setelah pengumuman Liberty ini dirilis, tersiar kabar di pedok MotoGP bahwa Hamilton bertekad membeli Gresini Racing. Perwakilan Hamilton bahkan digosipkan sempat hadir di sela MotoGP Belanda di sirkuit Assen untuk melakukan negosiasi dengan tim asal Faenza Italia tersebut. Hamilton yang juga fans berat MotoGP tak menepis ketertarikan membeli tim MotoGP, tetapi tak menanggapi gosip soal Gresini. Namun CEO Liberty Media Greg Maffei justru belak-belakan menyatakan bahwa Hamilton memang sudah menghubunginya untuk menyampaikan ketertarikannya membeli tim MotoGP. Hamilton sendiri diketahui sebagai pemilik tim balap X44 di ajang Extreme E dan merupakan salah satu pemilik tim American Football Denver Broncos. Namun, Maffei menegaskan Liberty tak bisa berkutik sebelum regulator Uni Eropa mengizinkan mereka membeli Dorna. Pada pertengahan Agustus lalu, Liberty juga resmi mengumumkan bahwa mereka menjual sebagian saham F1 dengan harga $825 juta atau 12,9 triliun rupiah. Hal ini mereka lakukan demi membiayai pembelian Dorna. Jika benar-benar mendapatkan izin dari regulator Uni Eropa untuk bisa membeli Dorna, maka Liberty tak hanya akan memegang hak komersial F1 dan MotoGP, melainkan juga WTSBK dan ajang-ajang junior seperti Asia Talent Cup, Northern Talent Cup, British Talent Cup, dan Red Bull Rookies Cup. Seperti kita ketahui bersama, MotoGP akan menghadapi era baru yang akan menggunakan mesin berkubikasi 850cc mulai musim 2027. Itu artinya semua pabrikan akan melakukan riset pembuatan mesin baru yang umumnya membutuhkan 1 hingga 2 tahun pengembangan. Ini artinya jika 2025 dan 2026 berjalan normal, maka pabrikan harus melakukan kerja simultan dan paralel antara membuat mesin 1000cc spek 2025 dan 2026, sembari membangun mesin 850cc. Ini jelas sangat butuh budget besar. Oleh sebab itu, informasi dari Motorsport Spanyol diperoleh bahwa musim MotoGP 2025 dan 2026 akan menggunakan mesin yang dihomologasikan pada awal musim 2025. Dan sepanjang 2 musim ini pengembangan mesinnya akan dibekukan sama sekali. Itu artinya tim diharuskan untuk melakukan homologasi mesin mereka sebelum seri pertama di kalender 2025. IRTA bertanggung jawab atas proses penyegelan mesin dan pemeriksaan yang dilakukan selama sesi praktis.
Setelah proses verifikasi ini mendapat lampu hijau, mesinnya akan dihomologasi paling lambat menjelang Grand Prix Thailand yang akan dibuka musim depan pada 2 Maret 2025. Dan spesifikasi yang disertifikasi saat di Buriram harus sama dengan yang digunakan hingga akhir tahun 2026. Ada beberapa pengecualian yang memungkinkan adanya penyesuaian. Seperti misalnya jika terbukti bahwa keinginan untuk membuka segel demi alasan keamanan komponen. Ini belum final, namun diperkirakan dalam beberapa pekan atau bulan ke depan MotoGP akan segera resmi mengumumkannya. Namun begitu, ini jelas krusial karena ini akan kembali mengulang apa yang pernah terjadi saat pandemi COVID-19 dulu, di mana untuk kelas primer ini juga mengalami pembekuan pengembangan mesin dari awal tahun 2020 hingga akhir tahun 2021. Tentu menarik untuk menunggu regulasinya keluar secara lengkap, sembari juga ingin mengetahui bagaimana nasib pabrikan-pabrikan yang berada di konsesi kelas D yang awalnya bebas melakukan pengembangan mesin di saat musim berjalan. Apakah sistem konsisnya dibatalkan sementara? Atau ada modifikasi dan amandemen khusus untuk 2 tahun ini mengenai hak dan kewajiban pabrikan akibat kelas konsesi yang mereka dapatkan? Alex Espargaro menjadi salah satu sosok yang mempengaruhi Jorge Martin untuk bergabung dengan Aprilia di MotoGP 2025. Jorge Martin dan Alex Espargaro adalah sahabat baik hingga satu sama lainnya sudah seperti seorang adik kakak. Namun Alex Espargaro tidak akan bohong bahwa Jorge Martin mungkin akan mengalami banyak kesulitan dengan Aprilia di MotoGP 2025 mendatang. RSGP belum sekencang dan sekompetitif Desmos edisi GP, sehingga hal itu bisa memengaruhi mental seorang pembalap. Menurut kakak Pol Espargaro ini, Martinator wajib untuk melakukan adaptasi cepat dengan motor Aprilia RSGP. Hal itu akan membantunya untuk membuat motor dan dirinya semakin kompetitif untuk bisa bertarung di barisan depan MotoGP. Di garasi Aprilia musim depan, Martin akan bertandem dengan Marco Bezzecchi. Seperti Martin, Bezzecchi pun juga memilih meninggalkan motor kencang Ducati demi bergabung dengan tim pabrikan. Hadirnya dua pembalap yang pernah mengendarai Ducati sekaligus akan berguna buat Aprilia di MotoGP 2025. Dalam percobaan selama 30 menit, Pecco Bagnaia langsung jatuh hati dengan ban MotoGP yang baru tersebut. Bagnaia merasa daya cengkeramnya sangat bagus dan cocok dengan gaya balapnya di atas Ducati Desmos edisi GP24. Saat kualifikasi MotoGP San Marino 2024 lalu, catatan terbaik Bagnaia dengan ban yang sekarang adalah sekitar 1 menit 30,3 detik. Sedangkan dengan ban baru Michelin pada tes kemarin, ia sudah bisa mencatatkan 1 menit 30,6 detik tanpa harus menekan sekuat tenaga seperti saat menjalani kualifikasi. Ban baru ini membuatnya bisa mengerem dengan maksimal dan kemudian berakselerasi dengan bagus saat keluar tikungan. Pecco mengaku ban itu meningkatkan kepercayaan dirinya semakin jauh lagi untuk melibas tikungan. Di sisi lain, Marc Marquez yang sedang cocok-cocoknya dengan ban Michelin yang sekarang sedang digunakan tidak suka dengan ban baru Michelin. Marquez setuju jika bannya bagus dalam pengereman, namun tidak membuatnya lebih kencang seperti pendapat Bagnaia.